Em, Pertama, hari ini kita akan dari Golkar akan menyoroti masalah sampah, Pak. Jadi intinya kami mendukung semua program yang sudah tadi dipresentasikan dengan sangat baik, baik dari sisi materi dan presentasinya. Satu yang kami tanyakan, apakah sudah ada payung hukum untuk pengalokasian budget sampah sebesar 3% dari APBD, Pak? Kalau belum ada, kami mengusulkan untuk dibuatkan payung hukumnya, Pak. Yang kedua, mengenai teknologi pengelolaan sampah itu sendiri. Karena gini Pak, kita tahu bahwa kemampuan di tiap daerah itu sangat bervariasi, termasuk mengenai budget dan kondisi di lapangan tiap-tiap daerah itu juga berbeda-beda. Jadi kami memberikan feedback dan insight kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan timnya, apakah tidak sebaiknya kajian mengenai teknologi pengelolaan sampah itu dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga nanti bisa ada beberapa opsi atau usulan yang bisa digunakan. Dan sehingga dilihat lagi Pak dari sisi budget nih Pak, sehingga daerah itu tidak harus melakukan kajian sendiri-sendiri untuk mencari teknologi yang dianggap tepat guna dan tentunya akan mempercepat diskusi dan eksekusi pengelolaan sampah ini Pak. Tadi memang saya melihat ada studi kelayakan yang akan dilakukan oleh Danantara, tapi itu kan hanya sebatas khusus untuk Pisel ya Pak ya. Nah, tapi ini kami mengusulkan untuk studi kelayakan mengenai sampah secara keseluruhan, Pak Menteri, karena perlu dipertimbangkan kalau misalnya setiap daerah harus melakukan studi kajian sendiri-sendiri, itu biayanya juga sudah berapa. Kemudian mereka harus mungkin studi banding, mereka harus kemana. Karena ada seperti di dapil saya tuh Pak, anggarannya itu dimulai dengan defisit. Jadi mereka seperti sekarang mau untuk misalnya studi banding ke Banyumas aja mereka terkendala untuk biayanya. Jadi ini mungkin bisa dipertimbangkan Pak Menteri. Kemudian yang ketiga itu mengenai listrik ya Pak ya. Tadi ada disampaikan di halaman 27 ya, sehubungan dengan diskusi yang sedang berlangsung yang melibatkan Danantara dan PLN. eh, kita cuma minta dijelaskan nanti untuk listrik yang akan dihasilkan itu bagaimana ya Pak ya, penyaluran atau distribusinya, apakah sudah ada koordinasi dengan PLN ataukah mungkin Bapak bisa juga memberikan masukan mumpung masih ditetapkan Pak kebijakannya itu. Jadi supaya jelas aja Pak. Nah, yang terakhir mungkin saya sedikit merespon Pak Gunhar dari PDIP. Memang Pak kalau untuk daerah ada satu daerah di dapil saya itu yang penuh dengan perusahaan batu bara, itu mungkin bisa dijadikan atensi Pak. Ya pertama itu pencemaran air dan udara, yang ketiga mengenai hauling, karena semua mengenai pengaduan masyarakat, data dan video sudah diserahkan kepada Deputi dan Direktur Bapak. Terima kasih. Mungkin ada sedikit tambahan dari teman saya Pak Alfon. Lanjut Golkar. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih pimpinan. Pak Menteri, Pak Wakil Menteri, dan seluruh jajaran yang kami semua hormati. Saya Alfons Manibui dari fraksi Golkar, Dapil Papua Barat, Pak Menteri. Pertama, terima kasih banyak Pak Menteri untuk presentasi, beberapa penjelasan di awal terkait pemanfaatan anggaran, realisasinya kami bisa pahami, mengapa realisasinya belum mencapai target. Yang kedua, Pak Menteri, ini berkaitan dengan aspek kualitatif, pragmatis, tapi secara umum, ya, tidak menyentuh hal-hal yang sifatnya teknis. Pak Menteri, saya minta maaf, jangan Pak Menteri kecewa dan kawan-kawan. Tapi kalau kemudian saya harus berpendapat bahwa lingkungan hidup kita belum baik-baik saja, ya. Artinya compare dengan negara-negara maju yang lain. Aspek lingkungan hidup selalu linear dengan negara yang besar, jumlah penduduk yang banyak, itu punya problem yang sama. Tetapi kalau kemudian kita bandingkan dengan negara-negara lain yang mirip, yang kita bisa apple to apple, karena negara besar, penduduk banyak, tapi mereka ya, dalam waktu yang relatif cukup pendek mampu bisa mengatasi lingkungan hidupnya. Ini dalam perspektif yang umum, Pak Menteri.
sepanjang aspek lingkungan selalu berkaitan erat dengan kesehatan. Ya, saya mencoba minta maaf kalau mengatakan menantang Pak Menteri bersama jajarannya. Aspek lingkungan sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Ketika penyakit-penyakit masyarakat, penyakit-penyakit rakyat itu masih menonjol, infeksi saluran pernafasan akut, diare, dengue, dan penyakit-penyakit rakyat lainnya masih menonjol, ini bermakna signifikan bahwa lingkungan hidup kita tidak baik-baik saja. Ya, ya. Contoh misalnya Pak Menteri, saya kadang berpikir kalau di luar, terima kasih pimpinan. Kalau di luar itu kok nggak ada tuh lalat, flies nggak ada, nyamuk nggak ada. Kok di kita ini terus-terus banyak. Ya, minta maaf Pak Menteri, tapi ini mencoba saja, mencoba gagasan baru. Mungkin kita harus berpikir apa di luar apa box yang ada supaya kita bisa menjadi seperti itu. Enak juga kalau kita malam hari duduk nggak ada nyamuk di tempat kita. Tapi ini kan selalu bersoal, ya, bersoal dengan apa hal-hal yang sama dari dulu. Yang terakhir pimpinan, Pak Menteri, tempat saya dari daerah aspirasi daerah, kami banyak sekali tempat ini memang tidak murni lingkungan hidup tapi terkait erat dengan kehutanan. Tempat kami banyak sekali kemudian yang hutan-hutannya itu hutan-hutannya banyak yang ditetapkan zaman dulu menjadi hutan cagar alam konservasi yang kemudian ini menyulitkan kita untuk berkembang. Kadang kami juga berpikir, mungkin sengaja ini ditetapkan seperti ini supaya Papua tidak bisa berkembang. Banyak sekali tempat. Satu yang paling penting di tempat saya Pak Menteri, Teluk Bintuni, ada satu karena kami hutan mangrove, ya. Ini ditetapkan sebagai cagar alam jauh-jauh tahun 70-an atau 60-an, ya. Padahal di tempat itu satu-satunya tempat lokasi yang memungkinkan kita membangun dermaga. Sejak tahun 2014 sampai hari ini kita tidak mampu untuk bisa mendapatkan perubahan status sehingga bisa dibangun dermaga. Karena memang satu-satunya tempat untuk membangun dermaga hanya bisa di situ. Pak Menteri kalau sempat melihat BP Tangguh, itu kalau bangun dermaga di Teluk Bintuni karena mangrove, itu harus 2 kilo keluar laut baru bisa dapat kedalaman yang cukup untuk draft kapal. Mungkin itu pimpinan Pak Menteri yang dapat saya sampaikan sebagai pendapat dari kami. Terima kasih, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Dewi dan Pak Alfon. Memang kita bisa memaklumi kalau anggota itu banyak aspirasi dari daerah masing-masing. Berikut kesempatan kami berikan kepada rekan dari fraksi Gerindra. Pak Rocky, silakan. Baik, terima kasih. Boleh sedikit-sedikit, 5 menit. Terima kasih pimpinan yang